Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Dan pada kesempatan kali ini langsung ke intinya aja. Gua mau bahas tentang perawatan harian dari Bearded Dragon. Jadi sekalian share soal rutinitas apa aja sih yang gue lakuin dalam perawatan sehari-hari, biar kalian juga tahu kira-kira apa aja sih yang harus dilakuin kalau misalkan gue punya piara Bearded Dragon kayak gitu. Dan sekalian juga gue mau bahas tentang karakteristik, posisi positifnya, negatifnya, mungkin kita akan bahas sedikit. Dan sebelumnya gue udah sempat bahas tentang keperluan peralatannya, kayak tempat kandangnya ataupun pencahayaannya. Dan secara detail gue belum bahas soal perawatan yang berhubungan sama kesehatannya dia. Jadi langsung aja kita bahas sekarang. Ya biasanya sih pagi-pagi memang gue awali dengan ngejemur semua bede gue. Ini kebetulan bede gue yang paling gede, dan memang menurut banyak sumber paling baik itu dijemur dengan matahari pagi dari sekitar jam 8 sampai setengah 11 lah, yang paling baik katanya gitu. Dan ini kemudian yang ya bisa dibilang ukuran sedang lah, udah mulai lumayan gede. Dan gue jemur sama tempat-tempatnya, karena yang ini kebetulan karakternya entah kenapa jampi banget dan agak galak. Ini pernah ketika gue jemur kabur dan susah ngambilnya, jadi gue agak takut, jadi gue jemur aja sama tempat-tempatnya. Dan biasanya kita kasih air pada saat dijemur, dan ini nanti akan minum, dan biasanya pup juga. Nah itu untuk kelancarin pupnya juga baiknya dijemur tiap pagi. Lalu selain untuk kesehatannya dia, emang baiknya emang dijemur tiap pagi gitu. Walaupun karena gue nggak terlalu rajin dan rutin ngejemur dia pagi-pagi, makanya gue penuhi lampunya semuanya UVA UVB lengkap gitu. Takutnya kebutuhan vitaminnya untuk tulangnya dan lain-lain pertumbuhannya jadi kurang gitu. Ini yang paling kecil, yang kuning. Habis itu biasanya gue kasih makan. Dan yang penting dalam pemberian makan BD adalah kalsium sama multivitamin. Jadi ini gue pakai multivitamin dan kalsium gue campurin. Dan pemberian campuran ini tuh kalau bisa tuh jangan setiap hari, karena nanti resikonya tuh bisa kelebihan kalsium, jadinya nanti bladder stone katanya tuh. Jadi pupnya tuh keras gitu, nanti jadi tersumbat pencernaannya. Jadi ini, nah kebetulan ini hari ini gue pakai semua pakannya itu dubia. Jadi untuk yang kecil gue pakai dubia yang kecil. Ini kebetulan gue lagi agak banyak stoknya kali ini. Nah nanti dari si dubianya ini, pakanannya itu apapun ya, bisa jangkrik, bisa dan yang lain-lain, dicampurin ke kalsiumnya gitu. Dan dicampurin disebutnya dilumurin lah, kita kocok-kocok gitu. Dan memang katanya dibandingkan jangkrik ini jauh lebih bergizi si dubia ini. Jadi memang disarankan pakai dubia. Cuman sayangnya harganya tuh agak mahal. Kalau untuk harian setiap hari tuh gue rasa berat banget, apalagi buat yang punya bedanya tuh banyak gitu. Dan jadinya akhirnya gue selang-seling aja deh, kadang jangkrik, kadang dubia. Cuman gue sih pengennya emang ngasih yang paling bagus buat bede gue, jadi sebisa mungkin si dubia. Cuman segimana kondisi keuangan aja, jadinya ini kebetulan pakai dubia. Yang kecil sih masih makan apa aja disikat, jadinya aman. Dubianya gue pakai yang besar, yang ukuran 2 cm. Kalau tadi kan ya masih 0,5 kayaknya deh. Ini 2 cm. Dan ini mau gue pakai buat feeding yang juvenile. Nggak tahu sih ini bisa disebut juvenile apa nggak, baby up lah. Ini yang bede gue yang galak nih. Dan gue lagi coba hand feeding supaya
lebih jinak, responnya lebih baik. Dan ini juga rakus. Dan mungkin nanti gue akan coba beberapa alternatif pakan yang lain. Jadi buat kalian yang pengen tahu beberapa alternatif makanan bearded dragon yang lain selain jangkrik ataupun nudibia, bisa subscribe dan ditonton video gue. Bisa dinyalain juga notifikasinya supaya kalau ada video baru kalian tahu. Dan sebenarnya biasanya juga diselingin juga dengan sayuran, cuman memang gue di sini lagi pengen ngasih serangga dulu, dan kebetulan masih di usia yang harus banyak makan serangga. Nah ini yang paling besar, kalau dikasih dubia tuh responnya cepet banget, jadi pasti langsung dihabisin. Dan kadang-kadang dia tuh kalau keseringan jangkrik suka nggak mau makan, jadi kadang-kadang memang gue selingin pakai dubia. Kalau ngomongin soal karakteristik, memang yang gue suka dari bearded dragon itu adalah karakteristiknya yang kalem. Walaupun ada beberapa yang karakternya galak, cuman masih bisa kehandle kalau menurut gue. Jadi nggak ngerepotin. Jadi gue agak sebel sama binatang piaraan yang kabur-kaburan, terus galak, bisa gigit, apalagi beracun. Wah itu gue udah paling males deh. Jadi gue rasa sih recommended banget. Bearded dragon itu hewan peliharaan yang cukup asik lah bisa dibilang. Dan paling negatifnya sih dia itu agak-agak lemot aja gitu, jadi agak-agak responnya tuh agak-agak lama, dan kalau nggak kita perhatikan dengan baik tuh kadang-kadang bisa jamuran atau enggak kena penyakit tertentu gitu. Jadi memang harus benar-benar detail dalam pemeliharaannya. Jadi mungkin itu aja sih video gue kali ini. Gue cuman pengen share itu, bisa dibilang pemeliharaan harian. Dan ini kebetulan BD gue yang gede ini kayaknya mau gue upgrade kandang ya, karena udah mulai kelihatannya terlalu kecil. Jadi untuk yang mau lihat upgrade-nya seperti apa, bisa stay tune terus di channel ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, nyalain notifikasi. Kalau senang bisa di like, atau kalau ada tambahan atau ada koreksi atau ada pertanyaan bisa komen, siapa tahu bisa gue jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.